2023 ya. Kemudian rencananya karena saya sudah menyatakan di tanggal 30 itu rencananya nanti hari Senin tanggal 11 Desember saya akan mengajukan memori kasasi. Ya, saya sudah berjalan 2 tahun ya mengurusin perkara yang berkaitan dengan Yusuf Mansur, dan memang yang saya rasakan memang ini benar-benar perkara yang istilahnya membela orang-orang yang terzolimin oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan, dari mulai Paytren, batubara, dan mungkin ada beberapa perkara lagi yang akan nanti menyusul. Dan kami juga berjuang dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga supaya ada etikat baik, ada kemauan, ada sesuatu yang harusnya Yusuf Mansur itu bisa bertanggung jawab. Dan hampir semua investasi itu bermasalah di akhirnya, termasuk kasus batubara ini. Jadi ini Hari ini tanggal 7 Desember 2023 melanjutkan sidang perkara Bu Elis kemarin ya. Ini Pak Z ini bisa dikabarkan Pak jalannya sidang hari ini? Ya, baik Mas Aji dan kawan-kawan. Pada hari ini tanggal 7 Desember 2023 saya dan kawan-kawan, saya dan Bu Ilis, kemudian suami Bu Ilis, Pak Arif, kemudian Pak Sudar, kemudian Pak Eri sedang berada di Pengadilan Negeri Bogor dalam rangka menghadiri sidang perkara gugatan nomor 147 garis miring PDT.G garis miring 2023 garis miring PN Bogor, Mas, begitu. Gugatan Bu Ilis Siti Rohmah melawan Yusuf Mansur, kemudian BMT Darussalam dan kawan-kawan. Hari ini acaranya adalah sebenarnya sidang hari ini tuh para pihaknya datang atau tidak, begitu. Jadi yang datang tadi hanya kami, saya selaku kuasa hukum penggugat datang, terus kemudian tergugat 2, kuasa hukumnya tergugat 2 Yusuf Mansur datang, kemudian tergugat 4 Dwi Adiyuda datang, ya begitu. Kemudian yang BMT Darussalam Madani Kota Wisata Cibubur, menurut relas yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim pada 2 minggu kemarin memang sudah sampai ke tangan yang bersangkutan, namun dalam sidang-sidang ini tidak pernah datang, begitu. Nah, itu. Terus kemudian yang turut tergugat yaitu Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Quran yang diasuh oleh Yusuf Mansur sebagai turut tergugat juga tidak pernah datang, dan relasnya juga sudah sampai dan sah, begitu. Nah, kemudian tergugat 3 Adiansah, kemudian tergugat 5 PT Adi Partner Perkasa itu memang tidak pernah datang, dan relasnya mengatakan bahwa sudah pindah alamat. Nah, karena sudah pindah alamat, maka hari ini saya ajukan perbaikan tadi gugatan, dahulu beralamat di sini, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga kami panggil melalui koran. Hari ini sudah kami selesaikan panjer biaya untuk panggilan korannya. Kemudian sidang ditunda sampai tanggal 4 Januari 2024, begitu, Mas. Mudah-mudahan dengan panggilan koran ini datang. Kalau tidak datang ya nanti dipanggil 1 kali lagi. Kalau tidak datang ya ditinggal, begitu. Nanti jika sudah dipanggil oleh panggilan koran, jika ini juga mengadili, artinya sidang tetap dilanjutkan, Pak, ya? Secara hukum mereka kalau itu sudah dipanggil secara layak dan dia tidak dan yang bersangkutan tidak datang, maka dianggap sudah tidak mempergunakan haknya, begitu. Untuk BMT sendiri, Pak, ini kan sebenarnya surat panggilan sudah sampai, Pak. Iya. Mas Manto tidak, Pak. Iya. Dan juga Pak Jenis sudah menggunakan
Ya. Bagaimana, Pak? Jadi begini, saya juga sudah menanyakan kepada Menteri Koperasi ya beberapa minggu yang lalu, namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban. Namun saya merujuk kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 28 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan. Itu sesuai dengan putusan itu, kemudian banding nomor 857 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi, alamat resmi saya katakan BMT Darussalam Kota Wisata Madani itu masih beralamat di alamat yang saya tulis dalam gugatan tersebut, begitu. Nah, kalau alamat gelapnya saya tidak tahu, ya kan? Nah, alamat gelapnya saya tidak tahu, tapi kalau alamat resmi sesuai dengan putusan itu, sesuai dengan apa yang saya tulis dalam gugatan 147 itu. Dan sampai saat ini pihak-pihaknya masih bersembunyi, Pak ya. Baik, iya, betul. Nah, jadi untuk perkara Pak Zeni sendiri kan juga sudah dapat relas Pak terkait banding yang dikabulkan. Nah, ini langkah Pak Zeni sendiri gimana, Pak? Yang perkara saya itu kan saya sudah menerima relas ya, Kemudian saya menerima itu relas itu tanggal 23, Mas. Tanggal 23 November. Tanggal 23 November. Kemudian saya menyatakan kasasi itu tanggal 30, Mas. 30. Tanggal 30 November 2023 ya. Kemudian rencananya, karena saya sudah menyatakan di tanggal 30 itu, rencananya nanti hari Senin tanggal 11 Desember saya akan mengajukan memori kasasi, begitu. Iya. Iya. Oke. Baik, sekarang saya ingin tanya ke Pak Sudaryanto, Pak. Mohon maaf, Pak. Pak Sudaryanto sampai sejauh ini sudah menemani Pak Zeni dari berbagai perkara dari Mansur, misalkan untuk Paytren, Keisha, CP Keisha Ramas, kemudian yang sekarang ini adalah terkait batubara, Pak, investasi batubara. Nah, dari sekian banyak kasus ini, Pak, apa yang Pak Zeni, Pak Sudar bisa sebutkan terkait dengan Yusuf Mansur? Ya, saya sudah berjalan 2 tahun ya mengurusin perkara yang berkaitan dengan Yusuf Mansur, dan memang yang saya rasakan memang ini benar-benar perkara yang istilahnya membela orang-orang yang terzolimin oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan, dari mulai Paytren, batubara, dan mungkin ada beberapa perkara lagi yang akan nanti menyusul. Dan kami juga berjuang dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga supaya ada etikat baik, ada kemauan, ada sesuatu yang harusnya Yusuf Mansur itu bisa bertanggung jawab. Tapi sampai detik ini, sampai hari ini, dalam faktanya hal itu tidak terjadi. Dan kita saya akan terus akan mendampingin pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Dan hampir semua investasi itu bermasalah di akhirnya, termasuk kasus batubara ini. Jadi ini